kasih kesempatan dalam kegiatan penyebaran pengalaman nyata dari program guru penggerak ya, yang dari Kemendikbud bahwa program guru penggerak telah meningkatkan kompetensi dari guru penggerak dan berusaha untuk bisa mengembangkan diri guru yang lain dalam kolaborasi di sekolah. Untuk nanti ada penjelasan dari salah satu pengajar praktek setelah kita Bapak Budi Suprayitno menjelaskan tentang apa itu kegiatan program guru penggerak. Kemudian nanti akan disampaikan sesuatu diskriminasi dari angkatan 7 Ibu Asda Izati Putri ya, guru penggerak angkatan 7. Oke, dan sebelumnya kita mulai dulu acara pembukaan yaitu dengan mengucapkan selamat. Acara selanjutnya yaitu beberapa hal tentang kegiatan program guru penggerak yang akan disampaikan oleh Bapak Budi Suprayitno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mulai dengan pantun. Buah mangga yang mana? Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersuah hati. Kalau buah bersuah hati itu lebih apa ya? Lebih cool. Mari kita kesampingkan artinya rasa-rasa yang tidak rasa untuk mendukung dari kegiatan Ibu Haja, di mana Bu Haja merupakan salah satu kebanggaan sendiri kita dalam hal ini ikut PGP guru penggerak di angkatan yang ke-7 sebagai tugas, salah satu tugas dari PGP itu harus membuat namanya diseminasi itu bahasa kerennya, kalau bahasa Indonesia ya menyebarkan apa yang sudah dipelajari terutama di modul PGP selama 1 bulan terakhir ini. Bapak Ibu, kami ya dari PP, kalau masalah materi nanti Bu Haja yang akan menjelaskan. Yang jelas kami dari PP itu diberi tugas yang pertama mendampingi, yang kedua adalah istilahnya kita memfasilitasi bagaimana PGP itu mendapat dukungan di sekolahnya masing-masing. Karena yang perlu kita beri ruang ya, kita dukung. Kalau nanti Bu Haja dalam perjalanannya itu semangatnya mengendur, mari kita obarkan, kita beri semangat, termasuk apa yang diminta Bu Haja untuk melengkapi tugas-tugas dalam PGP ini. Mari kita bersama-sama all out untuk mendukung Bu Haja biar sukses. Amin. Kemudian yang kedua, di sisi lain juga mari kesempatan kita punya PGP yang dapat setidaknya nanti apa yang dipelajari Bu Haja seperti dalam tema diskriminasi itu disebarkan. Kita semua yang belum punya kesempatan untuk mengikuti itu bisa lebih sebagai literasi apa itu kurikulum merdeka dan bagaimana kita melaksanakan di sekolah kita. Alhamdulillah kita nanti kedepannya semakin banyak. Bu Levi nanti juga Bu Yuli bisa nanti mengikuti tidak dari Bu Haja, nanti semakin banyak yang terrekrut menjadi PGP dengan harapan nanti sekolah kita akan menjadi lebih terkenal, lebih baik, dan efek yang paling ke belakangnya PBDB ini bisa menjadi dukungan. Alhamdulillah kemarin kami Pak Rahayu juga bisa menginformasikan Pak Rahayu ya tentang SMP kita.
profil SMP kita. Saya kira itu Bapak Ibu. Yang terakhir kami mohon mari kita semua memberi dukungan yang 360 derajat, artinya all out kita semua. Apa yang dibutuhkan saja, mari kita beri waktu ruang untuk beliau. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Baikno selaku pendampingan di sekolah kita SPP. Selanjutnya yaitu inti kegiatan yang akan disampaikan oleh Bu Asa yang tujuannya untuk berkolaborasi dalam mengembangkan visi misi sekolah kita melalui kegiatan guru penggerak. Nanti kalau kegiatan guru penggerak itu berarti kegiatan pasti semakin banyak yang ikut, nanti semakin kita akan semakin terwujud apa yang kita inginkan. Oke, langsung saja untuk selanjutnya pada Bu Asa untuk menyampaikan paparannya, menyampaikan gagasannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih yang terhormat kepada Bapak PP, Pak Puji dan Pak Saryana yang dari SMP 4 Siliwangi. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf TU di SMP 4 Siliwangi yang telah berkenan hadir di kegiatan diseminasi, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang merupakan salah satu tugas dari guru penggerak di modul 1.4 yang akan saya bawakan, yaitu tentang penerapan budaya positif sebagai bentuk pemenuhan tugas dari CGP Angkatan 7, yaitu saya sendiri Azza Rizati Putri dari SMP Negeri 4 Siliwangi Kabupaten Banyuwangi. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita ucapkan basmalah bersama-sama agar kegiatan bisa berjalan dengan lancar. Masih semangat ya Bapak Ibu? Masih ingat dengan kita ketika saya di SMP Negeri 4 Siliwangi? Jawab apa? Bisa dan pasti bisa. Oke, sekali lagi SMP Negeri 4 Siliwangi. Bisa, pasti bisa. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Oke, baiklah. Nah, sekarang Dicek dibutuhkan kerja kita. siap. Makasih Pak Budi. Nah, Bapak Ibu, dalam kegiatan diseminasi ini saya akan memberikan pengalaman saya dan terkait dengan pembelajaran budaya positif yang saya dapatkan dari CGP Angkatan 7 Banyuwangi. Nah Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan ke slide selanjutnya, dari kata budaya positif, apa sih yang tersirat dari benak Bapak Ibu? Ada yang bisa mau memberikan jawaban? Oke, monggo dari Bu Jati dulu. Apa Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif itu menurut saya adalah kebiasaan yang baik. Ya. Oke, monggo Bu Ram. Apa budaya positif menurut Bu Jati? Budaya positif itu adalah hal-hal yang baik atau yang positif yang kita budayakan agar kedepannya membangun diri kita menjadi lebih baik juga. Terima kasih Bu Jati. Dari Bapak Ibu guru lainnya, ada yang ingin memberikan pendapatnya? Apa sih budaya positif itu? Budaya positif yang harus kita tanamkan di lingkungan sekolah kita? Baiklah, budaya positif adalah budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah, yaitu tentang kegiatan-kegiatan yang berdampak positif ya, budaya positif. Nah, di sini saya ada konsep utama budaya positif di sekolah. Ada 8 Bapak Ibu. Yang pertama yaitu paradigma perubahan belajar. Yang kedua kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat yaitu motivasi perilaku manusia. Yang kelima keyakinan kelas. Yang keenam kebutuhan dasar manusia.
yang ketujuh 5 posisi kontrol, dan yang ke-8 segitiga restitusi. Ini adalah konsep dari budaya positif, dan saya akan menjelaskannya satu persatu Bapak Ibu. Mari kita baca bersama ya. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran dengan paradigma baru? Merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baiklah Bapak Ibu, dari pembelajaran paradigma baru, kita masih ingat kalau zaman dulu itu yang namanya pembelajaran berpihak pada guru. Kalau saat ini pembelajaran berpihak pada murid. Apakah masih ada dari Bapak Ibu yang menggunakan yang pertama tadi, pembelajaran yang berpihak atau berpusat pada guru? Masih ada? Baiklah. Jadi Bapak Ibu di Merdeka Belajar ini sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran harus berpihak kepada murid. Nah, yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa sih pembelajaran berdiferensiasi? Bapak Ibu ada yang bisa membantu jawab? Pembelajaran berdiferensiasi yaitu pembelajaran yang berakar pada pemenuhan kebutuhan siswa atau murid, mulai dari cara belajar mereka, minat belajar mereka, dan lain sebagainya. Tentunya tetap berpacu pada pembelajaran yang berpusat pada murid. Nah, paradigma baru ini diharapkan nanti para siswa atau para murid bisa memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu, ada yang bisa? Oke, bertakwa. Ya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dari dimensi yang pertama ini, siswa diharapkan mampu memiliki karakter yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Apa itu? Yang sesuai yang kita ketahui, Indonesia itu mempunyai banyak sekali budaya ya Bapak Ibu. Jadi para siswa harus bisa mengerti, memahami budaya-budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang ketiga yaitu bergotong royong. Gotong royong itu sama dengan bekerja sama, kemudian kolaborasi. Kolaborasi sendiri bisa dilakukan oleh murid dengan murid, murid dengan guru, ataupun guru dengan guru. Nah, kolaborasi bergotong royong atau kolaborasi ini tidak fokus hanya pada di sekolah saja. Di sini dalam kehidupan sosial Bapak Ibu. Jadi selain di sekolah, di lingkungan masyarakat, anak-anak nanti diharapkan bisa memiliki karakter bergotong royong. Yang keempat yaitu kreatif. Anak-anak harus kreatif ya. Yang kelima yaitu bernalar kritis, dan yang terakhir mandiri. Jadi dengan pembelajaran paradigma baru ini yang berpusat pada murid, anak-anak nanti bisa memiliki karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita lanjutkan ya. Nah, selanjutnya, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi judulnya saja miskonsepsi. Apa Bapak Ibu miskonsepsi? Tidak nyambung. Apa lagi? Ya, konsep yang kurang tepat bisa. Dan di sini ada yang namanya, ada 4 Bapak Ibu miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini masih kadang-kadang kita masih melakukan ya Bapak Ibu. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini kita juga masih sering melakukannya Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Padahal kita sebagai guru memaksa murid kita untuk melakukan apa yang kita inginkan. Nah, dari keempat ini Bapak Ibu saya ingin bertanya, ilusi itu apa sih Bapak Ibu? Bapak Ibu pasti tahu. Apakah ilusi? Ada yang membantu menjawab?
Apa? Ilusi? Ilusi itu biasa seperti anggapan, khayalan. Kita itu bisa beranggap seperti itu ya. Dan saya akan menjelaskan satu-satu Bapak Ibu. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk kita kontrol Bapak Ibu. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi semua perilaku anak-anak di sekolah ini mereka memiliki tujuan Bapak Ibu. Misalnya contoh ini, anak-anak dia itu kan anaknya itu aktif sekali ya Bapak Ibu. Tujuannya apa? Sebenarnya kalau kita amati dia itu hanya ingin kita memperhatikannya. Dia ingin diperhatikan oleh teman-temannya, oleh guru-gurunya, dan seperti itu. Nah, itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Atau kalau enggak kita biasanya meminta anak-anak untuk melakukan sesuatu yang bahkan bukan kehendak mereka, tapi kehendak kita. Itu yang disebut dengan guru mengontrol murid atau miskonsepsi tentang teori kontrol. Selanjutnya yang kedua Bapak Ibu, ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Bapak Ibu ada yang bisa ngasih contoh kira-kira apa sih yang akan kita lakukan ketika kita membujuk anak-anak yang merupakan ilusi bahwa penguatan kita itu bisa bermanfaat, padahal buat anak-anak belum tentu bermanfaat. Kadang anak-anak melakukan itu terpaksa karena kita bujuk. Contoh ini, ayo dimasukkan bajunya. Nah, kita bujuk sewaktu itu anak memasukkan, tapi setelah kita pergi 5 menit kemudian pasti akan dikeluarkan. Itu adalah penguatan positif, efektif dan bermanfaat menurut kita. Sedangkan hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Kita lihat di lapangan bermanfaat, berkelanjutan tidak? Balik lagi ke semula. Nah, ini selanjutnya yang ketiga, yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal Bapak Ibu. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Nah, ini kadang-kadang kita membujuk kita mengkritik anak-anak ini untuk menguatkan karakter mereka. Jadi misalnya, sampai kan ini tak omongin oleh kaulah ini, kok kan tak dilakoni. Nah, itu membuat anak merasa bersalah. Kadang kita merasa, oh anak ini kalau kita biar mereka merasa bersalah, aku saja akan sadar dan tidak akan mengulanginya. Belum tentu Bapak Ibu. Ini termasuk pada kegiatan identitas gagal. Kenapa? Anak-anak melakukan sesuatu karena bujukan kita, karena ilusi kita membuat mereka bersalah, bukan dari diri mereka sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang-kadang kita memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang mereka kadang tidak suka, misalnya, atau belum berkehendak, misalnya, ayo disapu. Padahal mereka tidak ingin, tapi kita maksa mereka, ayo disapu Nah, seperti itu. Ini termasuk dalam ilusi bahwa orang dewasa melihat untuk memaksa. Padahal memaksa itu memberikan dampak yang negatif kepada anak-anak. Kenapa? Itu adalah motivasi eksternal yang kita berikan. Sedangkan motivasi itu harus berasal dari diri anak itu sendiri, atau bisa disebut dengan motivasi internal Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lanjut ke yang namanya disiplin positif. Tadi temanya
budaya positif ya Bapak Ibu, di sini disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak Ibu, selain disiplin itu apa sih menurut Bapak Ibu? Disiplin Melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Berarti kita harus mengikuti aturan ya Ibu. Ada lagi disiplin. Nah, jadi ketika kita melihat disiplin itu ketika kita melakukan dengan ketidaknyamanan atau kadang kita merasa dipaksa, sehingga menghasilkan sesuatu yang tidak dari hati. Anak-anak melakukannya karena keterpaksaan. Nah, sebagai pendidik Bapak Ibu, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Seperti yang saya bilang tadi, anak-anak itu harusnya sudah memiliki motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari diri mereka sendiri, bukan motivasi ekstrinsik yang dari orang lain atau dari luar, rujukan, paksaan, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini disiplin positif adalah merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa ada paksaan, ancaman, dan hukuman, melainkan sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Kalau ini benar, berarti saya akan melakukannya. Nah, nilai-nilai yang mereka yakini itulah yang mereka anggap benar. Disiplin positif, Bapak Ibu. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Di sini ada contoh-contoh nilai kebajikan Bapak Ibu. Kalau nggak salah ada 6 kalau nggak 7 dari nilai kebajikan. Saya ambil 3 saja di sini. Yang pertama yaitu nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Yang kita ketahui tadi ada 6. Ya, yang pertama beriman bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya yaitu the 7 essential virtues, yaitu 7 kebajikan esensial. Ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Kemudian ada juga nilai-nilai kebajikan berdasarkan the virtues project, yaitu project nilai-nilai kebajikan. Peduli, kemudian kreatif, bijaksana, berkomitmen, semangat, dan toleransi. Jadi nilai-nilai ini merupakan sifat positif yang harus dimiliki oleh semua orang, termasuk anak-anak murid-murid kita. Kemudian selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan tujuannya yaitu terpenuhi kebutuhan dasar kita dengan baik. Contohnya, saya tuh ingin pintar, berarti saya harus belajar. Seperti itu ya Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada pada 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Dimulai dari barat ya Bapak Ibu. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang pertama, kalau kita ingin bertahan hidup berarti kita butuh apa Bapak Ibu? Ada makanan, pakaian, kemudian rumah, keamanan, dan juga kesehatan. Itu adalah kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada kasih sayang dan rasa diterima, love and belong. Ya, di sini apa? Diterima, disayangi. Kita juga butuh disayangi Bapak Ibu. Kemudian ada berbagi, dipedulikan oleh sesama, bekerjasama dalam kelompok. Yang ketiga ada penguasaan atau power. Nah, di sini kita harus apa? Kebutuhan kita apa Bapak Ibu? Yang pertama
kemudian terampil, diakui, dihormati, dan kita juga harus punya harga diri. Yang keempat ada kebebasan atau freedom. Kemudian di sini ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru dan tidak terpengaruh oleh orang lain. Yang terakhir yaitu kita pasti yang suka yang ini, kesenangan atau fun, hiburan. Kita juga butuh yang seperti ini, Bapak Ibu. Yang pertama kesenangan, kemudian kita juga butuh bermain dengan teman-teman kita dan butuh tertawa. Seperti sama dengan anak-anak. Anak-anak juga menginginkan atau keinginan memiliki kebutuhan dasar manusia ini. Anak juga ingin dihargai bersama temannya ataupun dengan gurunya. Kemudian anak juga ingin merasa dia itu kompeten dan lain sebagainya. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi. Pengertian motivasi sendiri adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di Dan Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline ada 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu untuk ketidaknyamanan atau hukuman. Apa itu? Ini adalah tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia. Nah, mereka melakukan sesuatu karena mereka ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi mereka melakukannya secara terpaksa ini. Biasanya murid yang memotivasinya perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan, sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini bersifat eksternal. Jadi mereka itu harus didorong dulu, baru mereka melakukan sebuah motivasi tindakan. Jadi ayo kalau enggak dikira dari kota hukum. Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Ini adalah tingkat terendah. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Saya melakukan sesuatu agar biar dilem dan dilemkan saya aku teko isu iki dan dilem aku kuwatir di sekolah. Nah ada di fase kedua ini Bapak Ibu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Suatu tingkat di atas motivasi yang pertama. Berarti ini ada di tingkat kedua. Di sini murid berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain yang menurut mereka penting dan mereka letakkan dalam dunia berkualitas mereka. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Motivasi ini masih bersifat eksternal yaitu dorongan dari luar. Seperti ketika pembelajaran saya Bapak Ibu, ada anak, Bu, saya nanti kalau bisa menjawab semua mau dikasih hadiah apa? Nah, ini termasuk pada fase kedua ini. Anak-anak melakukan sesuatu masih dalam bentuk meminta imbalan, meminta pengakuan. Dan ini termasuk dalam bersifat motivasi eksternal. Yang ketiga Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif. Karena motivasi perilakunya bersifat internal, bukan eksternal. Kunci dari disiplin positif yaitu segala sesuatu tindakan berasal dari diri sendiri. Mereka yakini sendiri tanpa ada paksaan dari luar atau motivasi eksternal. Nanti Bapak Ibu. Yang selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi di sini anak-anak itu bisa dikatakan disiplin yang gagal Bapak Ibu apabila mereka dengan berkaitan dengan hukuman atau penghargaan. Hukuman itu yang bagaimana? Hukuman itu yang bersifat mendadak, menyakitkan, memaksa, merasa bersalah, murid menyembunyikan kesalahannya, murid menjadi rendah
tindakan yang diinginkan, imbalan bukan dari diri mereka sendiri. Dan ini sifatnya tidak efektif. Kemudian ada yang merusak hubungan, menurunkan kualitas mereka dan mengurangi kreativitas. Karena mereka cenderung terdorong pada apa yang kita inginkan, bukan dari keinginan mereka sendiri. Kemudian konsep disiplin dengan identitas berhasil. Nah, ini ada konsekuensi dan restitusi, Bapak Ibu. Konsekuensi. Nah, di sini apa konsekuensi? Yaitu yang pertama, sesuatu yang harus terjadi. Misalnya, karena kamu datang terlambat, maka kamu harus misalnya lari ke konsekuensinya apa? Misalnya seperti ini. Kamu tidak mengerjakan PR. Konsekuensi yang kamu hadapi yaitu tulis PR tersebut jadi 5 kali lipat. Nah, itu termasuk dalam 5 kali lipat termasuk dalam konsekuensi. Penguatan jangka pendek. Kalau anak-anak bisa melakukan kesalahan dan kita membicarakan konsekuensi, ya pada saat itu juga anak-anak nurut. Nah, setelah itu pasti akan diulangi lagi. Perlu monitoring yang berkelanjutan. Kemudian menghormati peraturan. Jadi anak-anak itu menghormati peraturan karena ada konsekuensi. Kemudian mendorong kepatuhan, mengontrol anak dengan penguatan positif. Kemudian ada juga restitusi, Bapak Ibu. Di sini restitusi ya, adalah salah satu disiplin yang nanti identitasnya menuju ke berhasil. Murid bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian anak lebih fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ketika misalnya contoh anak datang terlambat, Bapak Ibu. Loh, kamu kenapa kok datang terlambat? Anaknya bilang, saya tadi malam tidurnya malam Bu, kemudian saya bangunnya kesiangan. Nah, jadi kita terus kalau seperti itu kamu mau harusnya bagaimana? Kemudian anak itu harus mencari jawaban atau pemecahan masalahnya sendiri. Saya harus tidur lebih awal Bu, jadi saya tidak ganggu. Nah, itu salah satu dari restitusi, Bapak Ibu. Anak-anak bisa memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian murid menghargai dirinya dan orang lain dan mendorong disiplin positif. Selanjutnya yaitu pendekatan restitusi. Ya, apa sih pendekatan restitusi? Yaitu sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi. Sebelum kita lanjutkan, kita paham dulu, Bapak Ibu. Restitusi itu apa? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika ada anak yang melakukan kesalahan, kita tidak boleh menghukum mereka, memberikan mereka hukuman sehingga mereka nanti malah merasa dirinya tidak bisa kembali atau tidak bisa menguatkan karakter mereka. Misalnya ketika ada anak yang mempunyai masalah atau kesalahan, kita menuntut mereka untuk bisa mencari jalan keluarnya. Bagaimana anak tersebut bisa mandiri dan bertanggung jawab atas kesalahan yang mereka lakukan dan menemukan jalan keluarnya sehingga masalah itu tidak terulang lagi, bisa menjadi penguatan karakter mereka nanti secara berkelanjutan. Kemudian ada ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, di sini anak-anak jadi tidak merasa oh ini saya pernah berbuat salah. Nah, berarti anak-anak berpikir oh dari kesalahan ini saya harus belajar seperti ini. Kalau sudah seperti ini saya tidak akan melakukannya lagi. Kemudian yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Kemudian yang ketiga ada restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Misalnya kalau kamu tahu ini salah, kamu harus bagaimana? Seperti itu. Jadi, kamu tuh salah ini seperti ini, bukan seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Anak-anak disadarkan mereka harus seperti apa, harus meyakini tindakan positif ini seperti apa agar mereka tidak melakukan kesalahan yang sama. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan dan fokus pada solusi. Ketika ada masalah harus difokuskan pada pemecahan masalah yaitu solusi. Masih semangat Bapak Ibu? Boleh minum dulu Bapak Ibu. Kalau harus ada minuman boleh diminum dulu. Coba SMP Negeri 4 Siragu. Bisa. Oke. Makanya Bapak Ibu ini memang jam-jamnya ngantuk, jam-jam demi di siang hari yang enaknya kita rebahan. Tapi ayo minum boleh minum dulu biar jangan ngantuk.
Sambil minum bisa kita lanjutkan. Bangga, kita nikmati ya. Biar tidak tegang, biar tidak ngantuk sambil minum. Ya Pak Budi ya? Sedikit, apa? Kurang? Ya Allah, kurang guys. Ya, terima kasih. Terima kasih. Lanjutkan ya. Kenapa aku bisa Nah, selanjutnya Bapak Ibu sambil minum sambil kita mendengarkan. Yang penting sambil minum tidak sambil tertidur. Nanti ada istirahatnya. Sekarang kita bahas 5 posisi kontrol restitusi Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Seperti yang kita tahu tadi, misalnya ada anak terlambat, kamu sudah terlambat, selesai push up 5 kali. Nah, ini adalah posisi kontrol di penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kan kemarin sudah baca bilang kamu tidak boleh melakukan seperti ini, tapi kamu kok masih melakukannya. Nah, ini salah satu contoh dari pembuat merasa bersalah. Anak-anak itu kita ambil dia itu merasa oh iya saya itu salah ya. Nah, itu. Yang ketiga yaitu sebagai teman. Kita memposisikan diri kita ke anak-anak sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid Bapak Ibu, namun akan tetap berusaha mengontrol murid melalui persuasi. Kita biasanya kan saya yakin Bapak Ibu juga pernah berposisi ini pada murid. Kita menjadi seperti mereka. Mana nih, mau kok gak perlu ini apa? Nah, kita kan merasa seperti teman mereka agar anak tersebut tidak merasa dia masih nyaman ngobrol dengan kita, dia mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Kemudian yang keempat yaitu pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Itu adalah posisi yang keempat yaitu pemantau. Dan terakhir sebagai manajer. Nah, manajernya adalah posisi dalam konteks restitusi Bapak Ibu. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuai dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seperti yang saya contohkan tadi, pada saat restitusi kita tuh sebagai mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya. Murid diminta untuk mandiri menyelesaikan masalahnya. Jadi anak-anak harus bisa menyelesaikan, menemukan solusinya dengan sendiri. Itu yang restitusi manager. Nah, contoh penerapannya Bapak Ibu. Di sini ada kasus siswa terlambat hadir di sekolah. Kalau posisi kita sebagai penghukum, kita pasti bilangnya seperti ini. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, kalimat ini yang biasa digunakan pada posisi penghukum. Kita guru sebagai penghukum. Kita ketika ada anak yang terlambat, biasanya kita mengucapkan seperti ini. Kemudian, pembuat merasa bersalah. Berapa kali ibu bapak memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu bapak. Nah, ini suaranya biasanya lirih. Kita beranggapan bahwa anak itu bisa merasa bersalah dengan tindakannya melalui ucapan kita yang berapa kali ibu bapak memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu atau bapak. Nah, itu pada posisi kontrol membuat merasa bersalah. Yang ketiga yaitu teman. Kita ayolah ikuti peraturan sekolah. Kenapa kamu terlambat lagi? Kemarin kan sudah janji tidak terlambat. Ya udah, nggak apa-apa. Besok jangan diulangi lagi ya. Nah, ini kalimat seperti ini yang kadang-kadang kita ucapkan pada anak-anak. Pada situasi seperti ini, posisi kita adalah sebagai teman. Kita memposisikan diri kita itu sebagai teman. Selanjutnya, yaitu pada posisi pemantau. Nih, seperti biasanya ada kalimat seperti ini Bapak Ibu. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya apa? Nah, ini adalah posisi pemantau. Yang terakhir yaitu ada
posisi manajer Bapak Ibu. Biasanya seperti ini yang kita katakan. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah, dari ini adalah kalimat-kalimat yang kita gunakan apabila kita berada di posisi manajer. Dari sini kita tahu bahwa kita itu tidak menyalahkan anak-anak, tapi kita meminta anak-anak untuk menyadari kesalahan mereka, menemukan solusi bagaimana anak-anak tersebut bisa memecahkan masalah mereka. Seperti tadi, kalau kita terlambat datang ke sekolah terlambat karena tidurnya kemalaman, jadi anak-anak harus apa biar tidak datang terlambat ke sekolah? Nah, anak-anak kan masih tahu jawabannya. Ya saya yakin dia tidurnya tidak kemalaman, Bu, saya harus tidur lebih awal. Nah, seperti itu. Sekarang, nah, Bapak Ibu bisa bantu jawab ini ya. Posisi kontrak apakah aku? Nah, apabila ada kalimat seperti ini Bapak Ibu, nanti bisa dibantu jawab ya. Saya jauh sekali dengan kamu. Nah, kira-kira dari 5 posisi kontrol tadi, kalimat ini ada pada posisi kontrol yang mana? Ada yang bantu jawab Bapak Ibu? Boleh angkat tangannya? Oke, Pak Ajis menjawab. Bantu jawab? Apa Pak Ajis? Insya Allah Ibu. Oke. Membuat kita salah ya. Membuat merasa bersalah tadi. Nah, Bapak Ibu yang lainnya apa kira-kira? Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah itu, ada Bapak Ibu yang lain ada jawaban lain mungkin? Sama? Kita lihat jawabannya ya. Posisi apakah aku iya membuat merasa bersalah. Next kedua, kira-kira posisi tepuk tangan untuk Bapak Adi. Luar biasa sekali. Selanjutnya yang kedua, posisi kontrol apakah aku? Kayak gini dari kalimatnya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, Bapak Ibu ada yang bisa bantu jawab? Kira-kira ini posisi kontrol yang mana? Hukum, penghukum. Oke, kita lihat jawabannya. Pemantau atau penghukum, Bapak Ibu? Pemantau? Kita lihat ya. Nah, ternyata jawaban yang benar adalah penghukum. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu terlambat. Kapan bisa waktu? Nah, ini adalah penghukum. Terakhir Bapak Ibu, nih, ayo. Posisi kontrol apakah aku nih? Ya pusing ya. Ini sudah goyang-goyang ya aku. Dina, kamu tahu kan apa kesalahan kamu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Pemantau, ada lagi? Manajer, apa Bapak Ibu yang lainnya? Manajer. Ya kita lihat Bapak Ibu. Jawabannya yang benar apa? Manajer. Dari kalimat ini kita tahu. Dina, kamu tahu kesalahannya. Dapat belajar bersama ya. Dari kalimat Dina, kamu tahu kan apa kesalahan kamu? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Dari kalimat ini kita tahu bahwa si Dina itu disuruh mencari solusi untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, ini adalah posisi manajer Bapak Ibu yang biasa di restitusi. Nah, selanjutnya kita kembali ke keyakinan kelas. Tidak apa-apa. Nanti malah sudah. Terima kasih. Kembali ke keyakinan kelas. Ini kayaknya sudah mau di akhir-akhir itu. Sudah ke keyakinan kelas. Kalau enggak, kurang 2-3 lagi selesai. Masih semangat ya? Tepuk tangan dulu buat kita semua. Jawabannya sudah luar biasa. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas. Pertanyaannya begini Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa kok tidak peraturan kelas saja? Ada yang bisa bantu jawab? Ada yang bisa? Boleh? Oke, Bapak Bu Dati. Kalau keyakinan kelas itu yang bikin Bapak Ibu guru. Tetapi kalau sebalik, kalau keyakinan kelas berarti yang bikin antara Bapak Ibu guru beserta murid. Tetapi kalau peraturan yang bikin kita sebagai pendidik. Terima kasih. Mungkin guru lain ada? Tujuh mau menjawab? Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau keyakinan itu dibuat
bersama-sama dengan kesepakatan, sedangkan peraturan itu adalah dibuat oleh hanya beberapa orang saja, jadi tidak dibuat bersama. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, jawabannya luar biasa. Tepuk tangannya dulu dong, biar semangat lagi. Kita harus tepuk tangan kalau Bapak Ibu. Biar semangat lagi. Nah, seperti sebelum kita membahas itu ada beberapa pertanyaan dulu Bapak Ibu. Saya bertanya berarti nih, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor berarti? Kenapa? Menurut saya, helm itu sebetulnya bukan peraturan yang sifatnya disiplinan, tetapi helm itu adalah kebutuhan sebagai pengendara. Baik, jadi ini untuk keamanan ya Bu ya, untuk keamanan ataupun untuk keselamatan. Jadi ini misalnya Bu Danti yakin, saya yakin kalau saya harus pakai helm. Kenapa? Karena saya ingin selamat atau memang kebutuhan saat berkendara. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Untuk apa Bapak Ibu? Untuk kesehatan. Kita yakin kalau kita menggunakan masker itu untuk kesehatan kita. Jadi kalau kita yakin, meskipun tidak disuruh ya kita pakai masker. Apalagi kemarin kita dalam masa pandemi. Jawabannya seperti ini Bapak Ibu. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa tidak peraturan kelas saja? Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Nah, dari pertanyaan tadi ya Bapak Ibu, mengapa kalau kita harus pakai helm? Mengapa kalau kita harus pakai masker? Ya jawabannya untuk keselamatan atau kesehatan. Kita yakin tentang itu. Nah, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, atau kita sebut sebagai apa Bapak Ibu? Motivasi intrinsik. Betul. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Bu Darti meyakini kalau saya pakai helm nanti pasti itu untuk keselamatan saya. Coba kita bandingkan dengan anak-anak yang ada di sebelah kita. Padahal helm itu memang peraturan kalau kita berkendara harus pakai helm. Apakah anak-anak kita sudah mentaati peraturan? Belum. Kebanyakan belum. Nah, mereka ini belum meyakini bahwa memakai helm itu tujuannya untuk keselamatan. Mereka berpikir enggak keren deh helm sekolah enggak keren. Nah, itu merupakan bukan dari keyakinan intrinsik mereka. Mereka masih pada fokus ke peraturan. Next. Next sendiri Pak. Karena satu. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah proses pembuatan keyakinan kelas yang saya lakukan bersama anak-anak kemarin. Saya minta jamnya briefing, mana yang briefing? Nah ini yang pertama yang saya lakukan yaitu Bapak Ibu, saya berdiskusi dengan anak-anak kesempatan kelas di mata pelajaran prakarya. Jadi saya dengan anak-anak itu bersepakat keyakinan yang mereka buat sendiri. Jadi saya bertanya nanti setiap belajar bahasa, keyakinan yang sudah kita buat, sudah kita rancang harus kita jalankan. Kenapa? Ini adalah keyakinan dari kalian sendiri. Yang namanya keyakinan berarti sudah dari diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Misalnya selama pembelajaran prakarya tidak boleh makan misalnya. Itu nah peraturan seperti itu kita ubah menjadi keyakinan kelas kita bahwa misalnya setiap pembelajaran prakarya saya di kelas saya anak-anak tidak boleh makan, dan anak-anak setuju dengan itu karena itu merupakan dari anak-anak sendiri peraturan itu, keyakinan itu. Jadi keyakinan yang berasal dari anak-anak pasti nanti mereka akan mengikutinya. Yang ketiga yaitu merumuskan peraturan bersama ini. Ini yang ketiga harusnya menempelkan keyakinan yang sudah mereka buat di papan itu ya Bapak Ibu. Nah jadi anak-anak satu persatu menempelkan semua keyakinan
hasil keyakinan kelas, yaitu hasil yang kita sepakati bersama Bapak Ibu. Dari sekian banyak peraturan atau keyakinan yang mereka bikin itu ada beberapa yang sama, jadi kita mengambil yang sama-sama kita yakin itu ada di samping kiri. Jadi Bapak Ibu juga bisa melakukan keyakinan kelas ini di pembelajaran Bapak Ibu, atau kalau sebagai wali kelas bisa di kelasnya Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya, nah kita lanjut ke segitiga restitusi. Ini puncaknya ya Bapak Ibu. Nah ini topik terakhir. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan Bapak Ibu di segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah, ini. Yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan mereka. Menstabilkan identitas. Bagian dari segitiga restitusi ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Maka bisa meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Kita berikan penguatan kepada mereka. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, karena setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kita bisa mengatakan itu. Itu yang disebut dengan menstabilkan identitas. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian ada lagi, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Temanmu si A juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, kemudian kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian ada lagi kalimat yang kamu berhak kok merasa seperti itu. Kamu berhak merasa marah. Kamu berhak merasa kamu itu perlu perlu seperti itu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini tahapan yang kedua Bapak Ibu. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, ini misalnya, anak-anak di kelas itu kalau kita ajar kok kur gesah dewi, kur apa namanya ini, kepalanya ditaruh. Nah, mereka sebenarnya punya tujuan Bapak Ibu. Kadang mereka merasa bosan dengannya, merasa jenuh dengan pembelajaran kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Mereka tuh ingin, ya Bu, kita sekalian belajar di luar seperti itu. Semua tindakan pasti ada alasannya. Nah, kalimat yang bisa kita gunakan untuk validasi tindakan yang salah seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini ada kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir Bapak Ibu, yaitu tahapan menanyakan keyakinan. Yang terakhir teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Contohnya seperti apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Dan ini adalah menanyakan keyakinan. Nah, misalnya ada sebuah anak melakukan kesalahan, kamu tahu kan keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Misalnya seperti tadi ya Bapak Ibu, tidak boleh makan di kelas, tapi si anak kok makan. Saya tanya, kamu tahu kan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nah, seperti itu adalah tahapan di menanyakan keyakinan. Masih semangat ya Bapak Ibu? Oke, sambil minum boleh Bapak Ibu, silakan. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi saya bersama dengan anak. Ini saya buat jalan saya Bapak Ibu. Nah, ini saya sertakan. Ini saya bersama dengan siapa ya? Sudah saya. Enggak ada suaranya. Tidak disambungkan ke sound. Oh begitu. Gak apa-apa Mas ya. Ini saya sedang praktek
ketiduran, saya tidak mengerjakan PR sehingga saya mengerjakan hari ini. Nah, dan seterusnya seperti itu. Ada suaranya di Bapak Ibu, kan ada sambung, jadi gambarnya saja. Ini saya berikan keyakinan kalau tidak apa-apa melakukan istilah seperti itu. Nah, tapi nanti kamu harus cari tahu kan, setelah ini kamu harus melakukan apa agar PR kamu tidak lupa mengerjakan PR seperti itu. Sebenarnya saya bikin dua contoh video seperti ini. Ada yang kasus kedua, saya bersama Sultan Bapak Ibu. Saya membuat kasus kedua itu bersama Sultan tentang disiplin berpakaian. Di situ Sultan masak seperti preman lah, padahal kan dia baik-baik ya. Kenapa kalau sekarang kalau dia diletak, dilepaskan, dan dia menggunakan kaos kaki, menggunakan meja. Nah, itu sama seperti saya mau sekelas kok dia enak-enak di atas meja sambil nggak rapi. Nah, saya melakukan penerapan di situ. Nah, Bapak Ibu, ini sudah berakhir dari sudah selesai. Contoh dari akhir dari materi saya. Saya terima kasih. Sekarang Bapak Ibu, kita lanjutkan sesi tanya jawab. Apabila Bapak Ibu ingin bertanya, monggo bertanya. Insya Allah akan saya jawab. Terima kasih. Ini ketepatan kemarin saya itu terjadi di SMP yang saya bahas. Jadi yang kaitannya dengan menstabilkan identitas. Nah, ternyata di sana muncul ada di menstabilkan identitas. Kita tidak apa-apa berbuat salah itu tidak apa-apa. Tuh, ini kemarin ketepatan di SMP bahasa itu terjadi. Di kelas itu ada kehilangan uang 21.000. Ternyata anak-anak itu nggak ada yang ngaku. Akhirnya wali kelas punya tindakan. Sajane sing maling iki sapa to? Nah, karena nggak ada yang ngaku. Lek terakhir maling sesuk tak lapor polisi, tak gelem. Apakah kalimat apakah di saat ada penyulian, apakah masih berlaku kita ada kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa? Mohon penjelasannya. Baik, saya jawab dulu pertanyaan dari Bu Berti. Dan di sini kan kita dalam konstitusi menstabilkan identitas pada kasus pencurian. Apakah masih bisa kita berbuat salah itu tidak apa-apa, Bapak Ibu. Di sini kita sedang berusaha untuk memunculkan rasa anak-anak itu, agar anak itu bisa mau mengaku. Memang kalau mencuri itu kalau mengaku efeknya ya malu, kemudian saya nanti dicap sebagai pencuri. Dan ini dalam kondisinya juga Bapak Ibu. Ini bagaimana kalau kita menghadapinya secara face to face atau kita bisa menghadapinya secara satu per satu. Kalau mungkin di hadapan banyak orang, nggak ada akan yang mengaku Bapak Ibu. Kita menggunakan ini pun juga tidak akan efektif. Bagaimana caranya? Kita bisa memanggilnya satu per satu. Kita bisa, nggak apa-apa seperti ini. Kamu bisa, semua orang bisa melakukan seperti ini. Karena setiap orang itu juga punya potensi untuk melakukan hal itu. Nah, jadi bagaimana caranya? Kalau menurut saya, kita bisa memanggil anak itu satu per satu. Kita bisa bekerja sama dengan guru BK, dengan guru lainnya juga. Seperti itu juga. Untuk Bapak Ibu lainnya? Oh, oke, Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, ini perlu diperhatikan bahwa restitusi itu berlaku pada siapa? Nah, ini yang mungkin tadi ditanyakan Bu Darti, karena kan menimbulkan pro kontra. Kalau dari segi agama jelas no, berbuat salah itu adalah dosa. Di luar sana juga begitu. Kalau dia berbuat salah atau kriminal pasti dihukum. Bapak Ibu, restitusi itu hanya berlaku di. Nah, ini yang perlu kalian tahu. Tugas kita sebagai guru. Kalau kita berposisi sebagai pendidik ya, bisa di sekolah atau bisa di mana saja. Kalau kita memposisikan sebagai pendidik dengan harus pakai restitusi. Artinya langkahnya jelas. Satu, tadi apa? Menstabilkan identitas. Itu tujuannya apa? Biar anak itu bisa ngomong, bisa share, bisa lebih cool pada kita. Yang kedua tadi apa?
memvalidasi. Memvalidasi itu intinya mengajarkan bahwa buat salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah ini menjadi solusi kedepannya. Jadi begitu Bapak Ibu ya. Makanya studi itu adanya dalam teori pendidikan. Dan kalau kita dengan kita koneksikan dengan filosofi PhD, jelas klubnya larinya seperti itu karena mereka belajar supaya anak-anak merdeka dia tidak mendapatkan tekanan apapun walaupun dia telah berbuat salah. Maka tugas kita dalam menangani harus memakai prosedur restitusi. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Budi untuk mengetahuinya. Bapak Ibu ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada? Tidak? Cukup? Baiklah Bapak Ibu kalau tidak ada yang bertanya. Oke, Pak Aziz, monggo Pak Aziz. Bisa ada pertanyaan Pak Aziz? Kalian kabarnya sudah sampai Pak Aziz? Dia tambah itu Pak. Masih belakang. Terima kasih Bu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya mohon untuk diberikan penguatan kepada teman-teman, tapi kepada apa itu saya lupa. Posisi kontrol misalnya sebagai hukum, terus kemudian teman dan lain sebagainya itu adalah semacam klaster bahwa berlevel-level. Jadi kalau guru sudah pada tahap manajer itu adalah guru yang diharapkan sebenarnya. Tapi di dalam pendidikan itu semua akan terjadi. Mulai dari hukum, kemudian pembuat data bersalah, teman, pemantau dan manajer. Posisi yang tertinggi adalah posisi manajer. Itu pun sangat sulit dilakukan. Tapi tidak mungkin tidak bisa. Pasti bisa. Tapi semua akan terlampaui. Seperti Mbah Diro, Mbah Diro itu beliau sudah pakarnya penghukum. Mungkin bisa naik lagi nanti sahabat membuat rasa bersalah teman sebagai manajer. Sampai hari ini Mbah Diro sudah kepada pemantau. Nah, kita berdoa bersama ya. Kalau dulu Mbah Diro itu plek malih, sekarang beda ya. Dirangkul dulu, diceramahi, disangoni. Mbah Diro sudah pada tahap yang lebih tinggi lagi. Nah, itu belajar mungkin lebih ditekankan lagi bahwa itu lima posisi itu akan tetap terjadi di dalam instansi pendidikan. Cuma kita mengharapkan posisi yang paling tinggi adalah guru sebagai manajer. Jadi sudah tidak ada terkesan penghukum, membuat bersalah, teman, pemantau. Seperti kesimpulan kitab yang terkandung ada isi beberapa unsur kitab. Jadi satu kitab yang semua itu. Kita saja baca ini bukan pertanyaan ya. Penguatan untuk kita semuanya. Terima kasih untuk hari ini. Wajah tampilnya luar biasa. Semoga untuk 6 bulan ke depan total 9 bulan ya. Benar-benar lahir bayi yang sehat, bayi yang siap untuk mengajar yang luar biasa ini. Selamat berbahasa. Semoga tambah sukses. Terima kasih Pak Aziz, tambahannya terima kasih dan Pak Budi. Ada lagi yang mau bertanya mungkin? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah mau berkontribusi dalam kegiatan ini. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita akhiri, SMP Negeri 4 Ciliragung bisa, pasti bisa. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu. Terima kasih. Saya berikan kepada Pak Saryan. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi tepuk tangan buat Bu Asha.
setuju apa yang beliau sampaikan. Semoga paparan tadi yang berkaitan dengan budaya positif, paradigma pembelajaran diferensiasi, kemudian P3 ya, Profil Pancasila, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi, budaya repetisi, dan keyakinan kelas. Ini adalah semuanya tujuannya bagaimana nanti kita untuk kegiatan pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Dan tujuannya bagaimana kita bisa menjadi sebagai pemimpin pelajaran di kelas, ya, sehingga ada perubahan paling tidak pada diri kita dan anak-anak. Yang jelas tadi ada beberapa tingkatan kita berusaha menjadi seorang manajer. Yang berusaha kok supaya well-being ya bahasa saya. Well-being apa? Ya, dampak kebahagiaan. Nanti anak-anak itu belajar datang bahagia, pulang juga bahagia. Kita datang bahagia, pulang juga bahagia. Nanti kebahagiaan kita akan selalu terbawa. Baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Kita menunjukkan ekosistem itu. Mungkin kita tadi masih beberapa tahap yang belum kita bisa lalui, tapi kita belajar bersama. Jika Bapak Ibu, semoga hari ini banyak hal yang kita dapatkan. Terima kasih bahasa. Kami juga perlu banyak tambahan ilmu. Terima kasih Pak Budi yang sudah mengisi dalam kegiatan ini. Saya selaku pemandu acara, ya, semoga apa yang kita lakukan berdampak hal baik kampus ini ke depannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.